Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan 7 materi selama kuliah umum syariah. Oke, ini daftar isinya. Yang pertama itu ada ruh dan naf dalam Al-Quran. Yang kedua, psikologi keluarga sakinah. Yang ketiga, fikih akidah. Yang keempat, fikih kurban. Yang kelima, fikih jenazah. Yang keenam, fikih manasik haji. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah contoh keadilan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ruh dan naf dalam Al-Quran. Ruh atau roh adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata ar-riyah yang berarti angin atau sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Sedangkan naf berasal dari bahasa Arab, merupakan satu kata yang memiliki banyak makna atau lafaz al-mushtarok dan dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata naf terdapat dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda. Terkadang ditunjukkan pada hakikat jiwa, yaitu terdiri dari tubuh dan ruh. Ruh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Ta'ala setelah diciptakannya makhluk lain seperti malaikat, jin, alam semesta, hewan atau binatang, tumbuhan, dan lainnya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Potensi lain yang dimiliki oleh manusia adalah ruh. Pada persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, atau seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Naf. Manusia diciptakan dalam suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur intrinsik atau berupa tubuh fisik, indera, jiwa, akal pikiran, nafsu, emosi, dan ruh, serta faktor pengembangan yaitu lingkungan kehidupannya, upaya dan pengembangan kehidupan. Menurut terminologi Al-Quran, jiwa manusia itu merupakan sisi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Disebut naf, yang sistemnya bisa disebut sistem nafsani dengan pilar-pilar sebagai subsistem yang terdiri dari al-fatar atau belahan, qalb, hati, basyirah, hati nurani, akal, al-ruhu atau ruh, syahwat, dan hawa atau disebut hawa nafsu, yaitu anugerah berupa pilihan atau kebebasan dalam keterbatasan. Selanjutnya yang kedua atau materi yang kedua adalah psikologi keluarga sakinah. Keluarga dalam perspektif psikologi mempunyai tujuan untuk menjalankan hubungan dalam keluarga dan keberfungsian dalam keluarga dengan baik, sehingga terwujudlah keluarga yang bahagia dan tentram. Dalam Islam, keluarga yang bahagia
dan tentram dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Keluarga. Secara umum, keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil, sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga dalam terminologi sosial dapat dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk suatu rumah tangga yang berinteraksi satu sama lain dengan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan mempertahankan atau bahkan menciptakan kebudayaannya sendiri. Sedangkan sakinah berasal dari kata tasakinatan yang berarti hening, tentram, dan damai. Dalam Al-Quran, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada dalam kalbu. Sakinah dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Sakinah juga sebagai bentuk ketahanan agar tabah dan tidak gentar menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan, ujian, cobaan, dan musibah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu fikih akidah. Di dalam agama Islam, salah satu cara untuk menyambut kehadiran bayi dalam suatu keluarga biasanya dilakukan dengan acara akikah. Akikah itu sendiri merupakan proses pemotongan kambing yang kemudian daging kambing diolah menjadi makanan dan dibagikan kepada tetangga atau saudara. Pengertian akikah. Secara bahasa, akikah memiliki arti memotong yang berasal dari Arab atau al-qat'u. Terdapat juga definisi lain akikah, yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Dan menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Berdasarkan tafsir sebagian besar ulama yang dinilai paling kuat, akikah hukumnya adalah sunnah muakkad. Akikah menjadi ibadah yang penting dan diutamakan. Bila mampu untuk melakukannya, maka orang tua sangat dianjurkan untuk melakukan akikah anaknya saat masih bayi. Namun, bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya, hukum akikah boleh ditinggalkan tanpa berdosa. Selanjutnya dalil-dalil syar'i tentang hukum akikah. Diriwayatkan Al-Hasan dari Sumarah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, semua anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelihkan pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya pada hari ke-7-nya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan cukur rambutnya. Sahih. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, dan lain-lainnya. Waktu yang tepat untuk hukum akikah. Diriwayatkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, setiap bayi tergadaikan oleh akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, lalu dicukur dan diberi nama. Dari hadis sahih tentang hukum akikah di atas, waktu untuk melakukan akikah pada si kecil dianjurkan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Cara menghitungnya hari ke-7 adalah dengan menyertakan hari kelahirannya. Misal, jika si kecil lahir di hari Senin, maka hukum akikah dapat dilakukan di hari Minggu. Dalam sebuah hadis dikatakan, penyembelihan hewan akikah bisa hari yang ke-7, hari ke-14, atau hari ke-21. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih oleh sebagian ulama. Yang selanjutnya syarat melakukan akikah, yaitu ada dua. Yang pertama adalah jumlah hewan akikah
Jumlah hewan akikah yang disembelih untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan jumlah hewan yang dibutuhkan untuk anak perempuan hanya membutuhkan 1 ekor kambing atau domba saja. Dari hadis diriwayatkan, siapa dari kalian yang suka menyembelih atas kelahiran anak, maka lakukanlah. Anak laki 2 ekor kambing yang cukup syarat, anak wanita dengan 1 ekor. Yang kedua, perhatikan kondisi hewan akikah. Syarat berikutnya yaitu perhatikan kondisi hewan yang akan digunakan untuk pelaksanaan akikah. Kondisinya yaitu hewan tersebut harus berada dalam kondisi sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Selanjutnya, materi yang keempat adalah fikih kurban. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah berkurban. Perintah ini tertuang dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fikih kurban tercatat sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bermula dari peristiwa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan hal yang paling berharga baginya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ayat-ayat Al-Quran tentang kurban. Yang pertama itu terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat yang kedua adalah surah Al-Hajj ayat 28, yang artinya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan atau sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara atau fakir. Ayat perintah untuk melaksanakan kurban. Yang ketiga adalah surah Al-Hajj ayat 34-35, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan mereka yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Yang keempat adalah surah As-Saffat ayat 102, yang selanjutnya hukum dan tata cara kurban. Yang pertama itu adalah memilih hewan kurban. Yang kedua adalah memilih hewan kurban sendiri atau patungan. Yang ketiga itu waktu dan tempat penyembelihan kurban. Yang keempat adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil penipuan ataupun pencurian. Alat untuk menyembelih harus tajam, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri, menginjak kaki pada bagian leher ke hewan. Yang ketujuh, membaca basmalah. Yang kedelapan, membaca takbir. Yang kesembilan, menyebut nama orang yang menjadi tujuan atau diniatkan hewan kurban tersebut. Yang kesepuluh, menyembelih dengan cepat. Yang ke-11, dilarang mematahkan leher sebelum hewan kurban benar-benar tidak bernyawa. Selanjutnya, materi yang kelima adalah fikih jenazah. Fikih jenazah memiliki cakupan kewajiban muslim dalam pengurusan jenazah. Ketentuan dan kewajiban pengurusan jenazah dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Kewajiban ini secara umum meliputi kegiatan memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan jenazah.
sesaat setelah kematian. Hal pertama yang harus dilakukan ketika seorang telah dipastikan meninggal ialah menutup kedua matanya. Sesaat setelah jenazah meninggal, tubuh jenazah harus ditutupi dengan kain atau pakaian yang harus merupakan pakaian yang dikenakan ketika meninggal. Pakaian jenazah harus diganti dengan pakaian lain. Bagian tubuh yang ditutupi adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Pengecualian dilakukan ketika seseorang meninggal saat sedang melakukan haji atau umroh. Pada kondisi ini, tubuh jenazah ditutupi dengan kain ihram. Dua bagian tubuh yang tidak ditutupi ialah bagian wajah dan kepala dari jenazah. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah di dalam Islam bersifat fardu kifayah. Seseorang tidak dianggap berdosa ketika tidak ikut mengurus jenazah karena telah diurus oleh orang lain. Dalam Islam, kepengurusan jenazah disesuaikan dengan kondisi saat kematian terjadi. Seseorang muslim yang mati bukan dalam keadaan syahid, maka kewajiban pengurusnya meliputi kegiatan memandikan, mengafani, dan mensolati dan menguburkan jenazah. Bagi mereka yang mengikuti sholat jenazah diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, suatu masyarakat dianggap berdosa jika tidak melakukan sholat jenazah sama sekali. Umumnya pengurusan jenazah di suatu masyarakat di seluruhnya dilakukan oleh petugas keagamaan setempat. Yang selanjutnya adalah memandikan jenazah. 4 imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal menetapkan hukum fardu kifayah dalam hal memandikan jenazah seseorang muslim. Sedangkan beberapa ahli fikih lainnya ada yang menetapkan hukum sunnah kifayah dalam hal memandikan jenazah seorang muslim. Perbedaan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penggunaan air dan bidara untuk memandikan jenazah. Hukum fardu kifayah diyakini oleh para ulama yang menggunakan hadis terhadap jenazah yang meninggal karena jatuh dari kendaraan. Sedangkan para ulama yang meyakini sunnah kifayah menyatakan bahwa hadis ini merupakan penjelasan mengenai bahan-bahan yang dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Jenazah yang tidak dimandikan adalah jenazah yang syahid. Kriteria syahid ini terbagi menjadi 8 yang seluruhnya meninggal karena peperangan melawan orang kafir pada saat pertempuran. Tata cara pemandian jenazah. Jenazah seorang muslim harus dimandikan oleh orang yang beragama Islam, berakal, dan dewasa. Pemandian jenazah harus mengetahui niat dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Orang yang memandikan jenazah juga harus memiliki jenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman atau sepupu laki-lakinya. Sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan ibu, nenek, atau anak perempuan, cucu, saudari, keponakan, bibi, atau sepupu perempuan. Jenazah juga boleh dimandikan oleh orang yang berstatus suami atau istrinya ketika masih hidup. Jenazah diutamakan dimandikan oleh orang yang dapat menjaga aib jenazah. Jenazah dimandikan di tempat yang sepi dan tidak dikerumuni orang serta langsung berada di bawah langit. Di dalam tempat pemandian hanya boleh ada orang yang memandikan dan wali dari jenazah. Mengafani jenazah. Setelah jenazah dimandikan, maka jenazah wajib dibungkus dengan kain kafan. Proses mengafani jenazah wajib dilakukan dengan ketentuan syariat Islam. Bagian yang dibungkus meliputi seluruh anggota badan termasuk bagian kepala. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah berwarna putih. Jumlah lapisan kain kafan diutamakan ganjil. Bagi jenazah laki-laki, tubuhnya dibungkus dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan sebanyak 5 lapis. Kain kafan diberi wewangian, bahkan kain kafan harus bagus tetapi tidak mewah dan boros dalam membelinya. Kain kafan diganti dengan pakaian jenazah pada kondisi syahid tanpa dibersihkan sama sekali. Pakaiannya diganti ketika jenazah syahid dengan pakaian
berbahan besi atau kulit. Kain kafan dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal sebelum pembelian warisan dilakukan. Beberapa bagian tubuh jenazah dianjurkan untuk ditutupi dengan kapas. Pada kain kafan diolesi kapur barus atau pewangi lainnya. Selanjutnya yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah dapat dilakukan di rumah jenazah, masjid, musola, atau di dekat kuburan jenazah. Syarat minimal yang harus dipenuhi agar sholat jenazah dapat diadakan adalah jenazah telah suci dari hadas, seluruh auratnya tertutup dan posisi peserta sholat telah menghadap kiblat. Tubuh jenazah diletakkan di sebelah orang yang mensolatkan. Hal ini dikecualikan pada sholat gaib. Sholat jenazah secara berjamaah sedikitnya dilakukan dalam 3 baris makmum dengan imam diutamakan merupakan keluarga terdekat dan tertua dari jenazah. Selanjutnya, mengusung dan menggiring jenazah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diketahui bahwa kegiatan mengusung dan mengiringi jenazah memperoleh pahala sebesar 2 bukit. Pengiringan jenazah dilakukan dengan tidak tergesa-gesa dengan cara yang terhormat. Bagi para pengendara kendaraan dianjurkan berhenti berkendara hingga usung jenazah melewatinya. Ini sebagai bentuk menghormati jenazah. Saat memasuki pemakaman, para pengusung jenazah dianjurkan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Pengantaran jenazah ke liang kuburnya tidak boleh sampai menginjak kuburan lain di sekitarnya, serta tidak boleh menduduki kuburan lain. Yang selanjutnya, menguburkan jenazah. Peristiwa pembunuhan, kematian, serta penguburan jenazah yang pertama kali dalam Islam dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat juz 5 ayat 30-31. Kisah ini memberitahukan mengenai 2 putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil. Dalam kisah ini Qabil membunuh saudaranya. Setelah melakukan pembunuhan, Qabil kebingungan dalam menguburkan jenazah saudaranya. Secara tiba-tiba ia melihat seekor burung gagak yang menguburkan jenazah burung gagak lain dengan menggali tanah untuk memasukkan tubuh gagak yang mati ke dalamnya. Qabil lalu melakukan hal yang sama terhadap jenazah saudaranya. Penguburan jenazah merupakan bagian akhir dari proses pengurusan jenazah. Hukum menguburkan jenazah menurut ijma ulama adalah fardu kifayah. Waktu penguburan jenazah dapat dilakukan kapan saja, tetapi hukum makruh diberikan pada penguburan di malam hari. Penguburan di malam hari hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hukum makruh juga ditetapkan pada penguburan jenazah bersamaan dengan matahari terbit. Matahari berada di posisi puncaknya dan ketika matahari terbenam, hukum atas ketiga waktu ini berubah menjadi mubah ketika dikhawatirkan tubuh jenazah akan membusuk jika tidak segera dikuburkan. Materi yang keenam adalah fikih manasik haji. Manasik haji adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Setiap jamaah calon haji yang mengikuti manasik haji akan dilatih tentang cara pelaksanaan ibadah haji, seperti rukun haji, persyaratan, hal wajib, hal yang disunahkan, maupun hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. Latihan ini tak hanya teori, namun dipraktikkan semirip mungkin dengan situasi di Arab Saudi. Wajib haji. Sebelum masuk ke tata cara berhaji yang akan dipelajari di manasik haji, kita pahami dulu mengenai wajib haji. Dilansir dari walisongo.ac.id, wajib haji adalah semua yang harus dilakukan saat berhaji. Jika ditinggalkan maka harus membayar dam atau denda. 7 wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram dan mikot, wukuf di Arafah, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, tahalul atau mencukur rambut. Yang keenam, melempar jumroh atau melempar batu. Yang ketujuh, tawaf wada.
Lanjut urutan dan tata cara manasik haji. Yang pertama, memulai ihram. Berikut urutannya adalah melaksanakan mandi sunnah, berwudu, berpakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, berangkat ke Arafah sambil membaca talbiyah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam di Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Yang ketiga, manabit di Musdalifah. Manabit berarti bermalam. Musdalifah adalah tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Di Musdalifah, jamaah haji berhenti walaupun sebentar. Selanjutnya yang keempat, melempar jumroh. Jemaah kemudian harus melempar jumroh Aqobah, yaitu melempar batu ke arah tugu batu di Bukit Aqobah. Pelaksanaannya dilakukan setelah fajar menyingsingkan atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil. Kemudian jemaah haji menyembelih hewan kurban. Selanjutnya urutan dan tata cara manasik haji. Yang kelima, tahallul. Tahallul yaitu melepaskan diri dari ihram setelah mengerjakan amalan haji. Tahap pertama dilakukan setelah selesai melontarkan jumroh Aqobah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, mabit di Mina. Jamaah kemudian kembali ke Mina untuk mabit setelah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Usai matahari tergelincir pada setiap siang hari tasyrik, jamaah melontarkan 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqobah, yang masing-masingnya sejumlah 7 kali. Yang ketujuh, tawaf wada. Tawaf wada berarti tawaf perpisahan atau sebagai penutup semua rangkaian ibadah haji. Setelahnya jamaah diperbolehkan pulang ke kampung halaman atau ke Madinah dahulu bagi yang belum berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Materi yang terakhir atau yang ketujuh adalah contoh keadilan Rasulullah SAW. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk menjalankan perintah Allah dalam ayat di atas, yaitu berbuat adil. Sebuah sikap yang tidak mudah dilaksanakan manusia karena kebencian dan perbedaan yang ada di antara mereka. Contoh perilaku keadilan Rasulullah. Rasulullah SAW adalah seorang yang berlaku adil kepada semuanya, kepada dirinya, keluarganya, sahabatnya, dan umat Islam sendiri. Rasulullah SAW menjadi keadilan sebagai sebuah hukum dan sistem yang harus ditegakkan dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Keadilan Rasulullah SAW dalam memimpin telah dicatat sebagai untaian butiran mutiara sejarah. Rasulullah SAW tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum dan menegakkan keadilan. Beberapa keadilan yang tercermin semasa hidup beliau diantaranya ialah ketika ada seorang wanita kaya raya serta keturunan bangsawan mencuri, lalu dengan tegas diputuskan wanita itu dihukum untuk dipotong tangan. Bahkan ketika keluarga kerabat wanita itu meminta tolong kepada Usamah bin Zaid, seorang di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW, untuk memohon keringanan hukuman, beliau pun marah. Mungkin itu saja paparan materi dan rangkuman dari materi 1-7. Mungkin ada banyak kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan ataupun penambahan materi, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi